hotspot terlebih dahulu. Dan kita mulai. Nah, di situ di sini yang hadir ada 30 siswa-siswi dari kelas 6C. Benar ya, di kelas 6C. Jumlah penduduk dari kelas 6C itu ada 40 siswa-siswi, berarti masih ada kurang 9 lagi. Ikut di sini ada 2 ya, nama di sini ada Jovan, sama satu lagi Joshua Van di sini connecting video. Jadi kalau misalnya jaringannya tiba-tiba hilang, senyambung langsung dari handphone nih. Oke, kita mulai pembelajarannya. Semakin cepat dijawab, semakin bagus. Nah, semuanya sudah nampak tidak? Ini sebesar ini. Ayo, semuanya sudah nampak? Coba dijawab saja dulu nih. Sudah, Sir. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ayo, siapa yang mau membacanya nih? Ayo, siapa yang mau membaca nomor 1? Ini soalnya sudah besar banget. Tidak mungkin tidak nampak lagi. Ayo, langsung dibaca. C. Informasi dan data, Sir. Dibaca dulu soalnya Kraiden. Ayo Kraiden. Komputer dapat menyimpan berbagai C. Informasi dan data. Oke, benar ya. Thank you Kraiden. Terima kasih. Komputer dapat menyimpan berbagai informasi atau data. Nah, kenapa sisa bukan mobil? Kenapa bukan motor? Dan kenapa bukan uang? Nah, ayo coba dijawab. Kenapa alasannya bukan ketiga ini jawabannya? Kenapa mesti informasi atau data? Ayo. Kita kan pasti tahu ini jawabannya, tapi kenapa bukan ketiga ini? Kalau misalnya nih, buat seperti begini. Nah, seperti begini. Seganti soalnya seperti begini. Semuanya ini benar atau salah? Ayo, yang lain. Semuanya benar. Semuanya benar. Karena apa? Karena kalau misalnya mobil tidak mungkin bisa disimpan di dalam komputer. Karena apa? Karena mobil itu kita tahu lebih besar daripada komputer. Nah, motor juga sama atau kereta. Tapi kalau misalnya kita ubah mobil ini menjadi hanya sebagai gambar, berarti dia bisa menyimpan di dalam komputer. Nah, sama juga seperti motor dalam bentuk video dan uang virtual. Uang virtual ini termasuk juga sebagai informasi atau data. Video motor juga termasuk sebagai informasi data. Gambar mobil juga termasuk informasi atau data. Nah, sampai di sini untuk soal nomor 1, semuanya sudah dicatat dan apakah semuanya sudah mengerti? Tidak? Yo, kalau misalnya belum selesai dicatat, kita nggak lanjut. Gimana? Sudah selesai semua? Oh, kasih tanggapan sama seni. Oke, saya sudah selesai belum? Oke, saya tunggu sekitar 5-10 detik lagi. Oke. Nah, sudah selesai. Kita acak-acak. Kita acak-acak lagi soalnya. Nah, ini. Ayo. Satu orang dibaca, saya pilih Fiona Gracia Natalim. Ayo Fiona. Oke, Fiona kayaknya nge-lag metodologi. Oke, Cio Norin. 6C, coba dibaca nak. Pada sistem komputer setiap file memiliki nama. Oke, benar ya. Pada sistem komputer, setiap file itu pasti memiliki nama. Nah, kenapa sih mesti ada memiliki nama? Nah, sama seperti kita. Diri kita sendiri pasti memiliki nama. Contohnya, memilih ini namanya adalah Cio. Yang ini Kraiden, yang ini Nevlin Antonio. Oke, contohnya seperti begitu. Nah, kenapa kita mesti harus membuat sebuah nama? Ayo, apa sih pentingnya arti sebuah nama? Ayo.
gunanya nama itu kepada diri kita sendiri itu bagaimana? Ya, coba dikasih tahu sama Seni. Apa kegunaan dari nama? Manggil atau Memanggil atau ngapain nih? Yang Supaya mengenal filenya. Oke, benar ya. Yang pertama, kegunaan nama itu adalah untuk mengenal sesuatu. Nah, contohnya nih. Contohnya file yang sekarang saya buat di dalam Microsoft Word ini. Ayo, nama file yang saya buat ini mempunyai nama. Ayo, apa namanya saya buat di dalam Microsoft Word 2016 ini? Ayo, di sini katanya Kisi-kisi ada kelas nama. 6 SD. Nah, benar ya. Jawabannya adalah kisi-kisi kelas 6 SD. Nah, tujuan dari pembuatan nama itu supaya mengenal sesuatu. Nah, saya buat kelas 6 berarti isi dari soalnya ini adalah untuk kisi-kisi kelas 6. Nah, kalau misalnya tidak ada nama, kita pasti ribet untuk membukanya. Atau contoh nih, seperti begini, saya tidak tahu namanya Kryden. Contohnya nih, saya pasti nyebutnya begini, saya tunjuk begini. Kalau misalnya kita lagi offline, hey kamu yang pakai kacamata, coba membaca tulisan ini, seperti begitu. Nah, itu kurang baik ya, makanya lebih tepat kalau misalnya kita berkata, sebutkan namanya, kita harus mengingat namanya. Kalaupun kita tidak tahu namanya, aku lupa loh guru tik kita itu siapa namanya. Itu yang gemuk-gemuk gitu contohnya. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu namanya, kita pasti menyebutkan sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita tahu apa namanya. Nah, sama juga seperti file dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini semuanya sudah pada paham untuk soal ini? Sudah ya? Oke, kalau sudah selanjut atau masih ada yang belum selesai mengerjakannya? Sudah semua. Oke, yang hadir saat ini ada 33 siswa-siswinya. Kita lanjut. Oke, Nevlin, tolong dicatat soalnya Nevlin. Kita ini lagi belajar untuk kisi-kisinya, untuk ujian. Nah, kalau misalnya tidak mau mencatat, ya sudah, rugi sendiri. Bentar ya, ini nanti bakalan bisa keluar atau hampir sama soalnya seperti begini. Oke, udah catat, Oke, kalau begitu coba difokuskan. Oke. Kalau begitu saya acak-acak lagi soalnya. Ayo Nevlin, coba dibaca Nevlin. Soal yang ini Nevlin. Yo, come on Nevlin, coba dibaca dan dijawab. Komputer menggunakan satu bahasa saja dan nama bahasa tersebut adalah bahasa biner. Oke, benar ya. Nah, jawabannya ini adalah bahasa biner. Nah, dari mana kita tahu jawabannya? Nah, ini kita perlu namanya membuka buku. Saya tadi udah bilang, sambil disediakan bukunya. Ayo, dari mana jawabannya adalah kode biner? Coba kasih tahu Seni. Terdapat dari halaman berapa dan di bagian mana? Nah, jawabannya itu bisa kita lihat dari halaman 12. Nah, sambil dibuka bukunya. Oke. Nah, coba dibuka dulu bukunya. Bagi yang masih belum tahu, dibuka bukunya halaman 12 di bagian yang B, bit dan byte. Semuanya sudah nampak? Nah, kalau sudah nampak, nah coba Nevlin dibaca lagi Nevlin, yuk Nevlin. Bagian B, bit dan byte. Yang baris satunya aja. Sudah dibuka semua bukunya? Ya, biar sama-sama tahu dari mana jawabannya. Atau saya yang baca aja nih, saya yang baca ya. Bit dan byte, halaman 12. Bit adalah kependekan dari binary digit. Komputer menggunakan bahasa biner yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Saya ulangi, komputer menggunakan bahasa biner, yaitu bahasa biner. Oke, ini. Jadi
bukan hanya sembarang memberi jawabannya, tapi berdasarkan dari buku. Nah, temannya ada yang bilang nih, aku udah hafal nih. Kalau misalnya sudah hafal jawabannya, berarti apa yang seajarkan itu semuanya masuk ke dalam otaknya. Dari yang masuk ke dalam pikirannya. Oke, kita lanjut. Kita acak-acak lagi soalnya. Oke, saya pilih Violet Queen, Livy Elvens. Ya, Violet Queen. Coba ya dibaca, nak. Suatu file juga mempunyai Titik-titik dalam penyimpanan komputer. Ayo. Apa nih? Bantu temannya Violet Queen. Thank you Violet Queen. Terima kasih udah baca soalnya. Medlin tadi terima kasih udah baca soalnya nih. Ayo, bantu temannya nih. Apa nih jawabannya nih Violet Queen? Besar atau ukuran. Besaran atau ukuran. Suatu file juga mempunyai Besaran atau titik-titik ukuran. dalam penyimpanan komputer. Nah, kalau misalnya kita menyimpan sesuatu di dalam komputer berarti berhubungan juga dengan data. Nah, data itu juga pasti mempunyai yang namanya besaran atau ukuran. Nah, dari mana kita tahu lagi jawabannya ini? Coba dibuka bukunya halaman 13. Ayo, dibuka bukunya halaman 13. Sudah? Jika sudah dibuka bukunya di bagian kotak yang ini. Kotak yang ini semuanya sudah nampak? Nah, udah Sir. coba Violet Queen, coba dibaca ada terdiri dari apa aja nih? Ada nama, kemudian ada apa lagi nih? Ada data modified, yaitu kapan terakhir date modified, kapan terakhir kali kita mengeditnya, mengubahnya. Kemudian tipenya apa, dan terakhir ada apa nih Violet Queen? Ada size-nya. Oke, kalau misalnya belum nampak nih, kan ada warna biru di atasnya ini. Ada warna biru di atasnya. Suatu file juga mempunyai ada nama, ada kapan terakhir diedit, apa tipenya, dan terakhir ada ukurannya atau besarannya. Oke. Nah, untuk soal yang ini, semuanya sudah pada paham atau sudah dicatat? Udah. Sudah. Nah, kalau sudah, semuanya sudah mengerti, kalau sudah dicatat, kita lanjut nih. Kita lanjut pembelajarannya. Oke, sepilih orangnya itu adalah, ayo, Calvinse dan Calvin Sky. Yang mana ini orangnya nih? Kok satu orang namanya ada dua nih? Coba dibaca nih. Jika ingin mendengar musik atau lagu menggunakan Nah, jika ingin mendengarkan musik atau lagu, kita menggunakan jenis ekstensi apa? Titik MP3, titik X, titik zip, atau titik XLS. Ayo, dibantu temannya. Ayo, apa nih jawabannya nih? Coba diperhatikan dari buku cetaknya. MP3. Jawabannya itu adalah MP3. Nah, benar ya. Jawabannya itu adalah MP3. Dari mana kita tahu? Ayo coba Calvinse dan Calvin Sky. Coba dibuka bukunya halaman 11. Yuk, coba dibuka bukunya halaman 11 yang tabel. Sudah? Bagian tabel. Di situ ada jenis ekstensi dan jenis data atau file. Yang nomor 5. Coba dibaca lagi Calvin Sky. Yuk, Calvin Sky dibaca nomor 5 yang tabel. MP3, WAV. Adalah jenis data atau file, suara atau audio, lagu. Nah, kalau misalnya seganti PNG, titik PNG, jenis ekstensi titik PNG, itu jenis data atau file apa nih? Titik PNG itu termasuk jenis data file apa? Coba diperhatikan bukunya di tabel halaman 11. PNG, titik PNG.
Ayo dibantu, yuk yang lain, biar semuanya pada tahu. Titik PNG adalah jenis data atau file apa? Gambar atau image. Nah, benar ya. Jawabannya adalah gambar atau image bitmap. Jenis ekstensinya itu ada titik JPG, titik JPEG, titik PNG, titik DMP. Jika masih belum bisa melihatnya, lihat nomor 4. Lihat nomor 4 bagian tabelnya. Lihat nomor 4 bagian tabel yang ininya. Nah, ayo pertanyaan sekali lagi, saya ganti. Kalau misalnya saya bilang titik zip, titik ZIP, itu termasuk jenis data atau file apa? Ayo. File atau folder yang dikompres. Nah, benar ya. File atau folder yang dikompres. Nah, sampai di sini. Berarti semuanya sudah pada paham. Benar? Oke, jika sudah pada paham, kita lanjut lagi pembelajarannya. Seacak-acak lagi soalnya. Tadi kita dari tadi ke bawah terus. Oke. Masuk ke nomor 2. Ayo. Saya pilih Eric Forbes nih. Kita dapat mengenali jenis file berdasarkan singkatan di belakang nama file yang Kita simpan. Oke. Lelet dia jaringannya. Oke, hello, balik lagi. Jaringan saya tadi di sekolah lagi nge-lag. Semuanya, saya tanya lagi berikutnya. Sudah kedengaran tidak suara saya? Ya. Sudah kedengaran? Di sini ada tulisan your internet connection is unstable. Jaringannya lagi bermasalah. Saya ulangin ya, saya baca ulang lagi. Kita dapat mengenali titik-titik file berdasarkan singkatan di belakang nama file yang kita simpan. Jawabannya itu adalah jenisnya. Jawabannya itu adalah jenisnya. Jadi kalau misalnya saya baca soalnya, kita dapat mengenali jenis file berdasarkan singkatan di belakang nama file yang kita simpan. Contohnya, ini adalah nama filenya. Dan pasti selalu ada di belakangnya jenisnya. Nah, jenis file apa yang kita simpan. Nah, kalau ini ada yang namanya Word. Benar ya, ini ada namanya titik Word atau garis titik Word. Nah, atau coba lagi dibuka bukunya halaman 12. Coba dibuka bukunya halaman 12, lihat gambar 2.4. Nah, coba dilihat gambar 2.4. Nah, jika kita lihat di sini. Nah, di sini saya sudah bilang ya, halaman 24 di bagian ini. Di setiap nama pasti ada jenisnya. Nah, sama seperti saya rasa mau itu orang Hokkien, orang Chinese, orang Batak, atau apalagi nih, pasti rata-rata memiliki yang namanya marga. Nah, orang Jawa juga sama nih. Dan banyak juga orang-orang seperti begitu punya marganya. Atau ada nama keluarganya. Oke, hello. Kedengaran tidak suara.
So ini lagi login dari handphone. Ini lagi login dari semuanya hitam. Semuanya hitam sambil saya tunjukin. Coba dilihat atas nama Joshua. Ini coba dilihat atas nama Joshua. Nah, di sini kebanyakan yang hitam atau sudah balik lagi. Nah, ini jaringan saya. Lanjut, tadi saya sudah bilang kalau misalnya di halaman 12 bagian gambar ini ada pasti nama filenya atau jenis filenya. Nah, maupun itu di manusia juga ada. Mau itu di Batak, mau itu di Chinese atau Jawa sekalipun pasti ada marganya. Kalau tidak marga, pasti ada nama keluarganya. Entah keluarga itu keluarga A, pasti ada namanya membuat nama keluarganya sendiri dan lain sebagainya. Nah, file juga sama memiliki jenisnya. Nah, waktu kita sudah lewat 32. Kita hari ini coba mau bahas dulu soal tugasnya. Nah, di bagian ini semuanya sudah pada kelihatan jelas ya. Semuanya sudah kelihatan jelas. Sekarang di kelas 6C. Ini saya buka. Nah, ini sudah buka. Yang masih mengumpulkan tugasnya itu 37 siswa-siswi. Masih ada 3 orang lagi yang belum mengumpulkan. Penduduk dari kelas 6C itu ada 40 siswa-siswinya. Nah, ini. Siapa yang dari sini yang belum mengumpulkan tugasnya? Tugas dari saya itu hanya 5 soal. Dan semuanya ada di buku cetak dari halaman 11 sampai 18. Yang hadir saat ini, apakah semuanya sudah mengumpulkan tugas atau tidak nih? Sudah, Sir. Sudah. Ayo, ada yang masih belum? Tidak. Coba dijawab saja. Semua di sini udah mengumpulkan atau masih ada yang belum? Yang belum coba dijawab dulu. Sudah, Sir. Oke, sudah ya. Oke, kalau begitu nanti saya ingatin lagi di grup. Kalau yang belum mengerjakan tugas, dikerjakan. Karena ini adalah hari terakhir pengumpulan tugasnya. Nah, berarti untuk tugas tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah di bagian tugasnya. Kita lanjut materinya. Dari yang tadi sudah bahas, yang kita bahas, semuanya sudah pada paham? Sudah ya, sudah pada paham, sudah dicatat juga. Nah, saya nggak tahu nih yang tidak mengaktifkan kameranya, tidak tahu kemana ini orangnya. Banyak banget yang tidak mengaktifkan kameranya, padahal kita penting. Minggu depan kita sudah mulai ujian. Untuk ujian TIK sendiri itu di kelas 6 itu ada di hari apa? Ada di hari apa untuk ujian? Di hari Sabtu tanggal 9 Oktober. Berarti sekitar 9 hari dari sekarang. 9 hari dari sekarang akan ujian. Nah, begitu selanjut kita acak lagi soalnya. Nah, ini. Ayo, Leon Lau. Coba dibaca nak, Leon Lau. Bekerja dengan komputer, manusia akan selalu berhubungan dengan Ayo, coba dibantu temannya ya, dibantu temannya si Leon. Bekerja dengan komputer, manusia akan selalu berhubungan dengan file. Nah, ya.
Kalau bekerja dengan komputer, kita selalu berhubungan dengan file. Nah, dari mana lagi tahu jawabannya? Ayo, coba dibuka bukunya halaman 11. Dibuka bukunya halaman 11, biar semuanya sama-sama tahu. Biar saya bukan dibilang asal-asalan memberi jawabannya. Nah, sudah dibuka bukunya halaman 11, di bagian yang ini. Paragraf kedua. Paragraf kedua ini. Semuanya coba dibaca. Ayo Leon Lau, dibaca Leon Lau. Halaman 11, paragraf kedua. Bekerja dengan komputer. Ada nampak Leon Lau? Di buku cetak. Oke, Leon Lau-nya tidak mendengar lagi nih. Atau saya yang baca nih. Bekerja dengan komputer, kita akan selalu berhubungan dengan file. Apa sih yang dimaksud dengan, apa sih yang dapat dilakukan dengan file ini? File itu dapat diedit, dapat kita ubah isinya, bisa disimpan, diberi nama, diganti nama, atau menghapus filenya. Nah, untuk di sini, sampai di sini jawabannya adalah file. Nah, oke. Ada yang mau ditanyain? Atau kita lanjut materinya nih? Yo, gimana? Oke, kalau gitu kita lanjut. Kita lanjut di bagian ini. Sir Philip Frederick Leandro. Ayo Frederick Leandro. Dibaca nak? Jika memiliki 400 MB, maka komputer harus menangani. Oke, jika memiliki 400 MB, maka komputer harus menangani berapa? Yo, ada yang tahu? Kalau misalnya ada yang tahu, sekasih. 512 juta. Oke, jawabannya bukan 515 juta byte. Ayo. 5 Yang bisa menjawabnya sekasih tambah nilai. Yo. Jika memiliki 400 MB, maka komputer harus menangani berapa juta byte? $510 juta byte. Oke, kurang tepat. Ayo, coba semuanya diberhentikan dulu tulisannya. 512 juta byte. Jawabannya tidak ada di pilihan berganda itu. Jawabannya tidak ada di pilihan berganda itu sengaja. Oke, coba diberhentikan semua tulisannya. Dibuka bukunya halaman 13. Dibuka bukunya halaman 13 di bagian ini. Di bagian ini. Nah, coba Frederick Leandro. Coba dibaca Frederick, besaran byte. Besaran byte dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas random access memory RAM atau juga hard disk komputer. Misalnya, jika sebuah komputer memiliki RAM 512 MB, berarti komputer tersebut menangani 512 juta byte yang ada pada RAM. Oke, sampai di situ dulu, Frederick. Katanya, kalau misalnya kita memiliki 512 MB, maka komputer menangani 512 juta byte. Jika saya buat soal, jika memiliki 400 MB, komputer harus menangani berapa juta byte? 400 juta byte. Oke, benar ya. Jawabannya itu adalah 400 juta byte. Nah, seperti begitu contohnya. Saya sengaja memberikan tidak ada di bagian sini. Jika saya ganti lagi menjadi 515 megabyte. Ayo coba Frederick, dijawab Frederick. Frederick Leandro. Jika memiliki 515 megabyte, komputer harus menangani berapa? Yo.
515. Oke, benar ya. Jawabannya adalah 515 juta byte. Nah, dari mana kita tahu, Nas? Di sini tinggal dilihat saja. Jika di sini 400, jika di sini contohnya 400, maka di sini adalah juga 400. Karena megabyte itu besarannya hampir dengan juta byte. Nah, atau ibaratnya seperti begini, saya ganti pertanyaannya. Saya punya uang 100.000. Oke, saya punya uang 100.000 dengan uang 1.000 sebanyak 100 lembar. Nilainya sama tidak? Besarannya sama tidak? Yuk. Saya punya uang, oke, saya buat di sini. Rp100.000 satu lembar. Dengan 1.100 lembar. Nah, jumlah ini ada uang 100.000 satu lembar dengan 1.100 lembar. Itu nilainya, hasilnya itu sama tidak atau berbeda? Berbeda, Sir. Kok berbeda? 100.000 dikali 1 berapa? Jumlahnya adalah tetap 100.000 dengan 1.000 sebanyak 100 lembar. Jumlahnya itu tetap juga 100.000. Nah, seperti begini. Semuanya sudah pada paham tidak? Atau makin tidak mengerti? Ayo, makin tidak mengerti atau sama saja? Atau makin bagaimana nih? Paham, Sir. Paham ya? Kalau misalnya nih, saya punya uang 100.000 satu lembar, maka jumlahnya itu tetap 100.000. Jika saya punya uang 1.000 sebanyak 100 lembar, maka hasilnya tetap 100.000 juga. Nah, ini juga sama, memiliki 400 megabyte. Maka komputer harus menangani 400 juta byte. Oke, jika saya ganti lagi menjadi 512 megabyte. Ayo coba Fiona Gracia Natalim. Jika 512 megabyte, berapa juta byte? 512 byte. 512 juta byte. Oke, seperti begitu. Sampai di sini dulu. Sudah paham atau tidak ini? Ayo. Sudah pada paham? Oke, kemudian kita masuk soal selanjutnya. Nah, sepilih adalah sepilih Josephine. Ayo Josephine, terakhir ya, waktu kita tinggal 1 menit lagi. Ayo Josephine. Di-unmute dulu. Besar Titik-titik miliar byte. Ayo, thank you Josephine sudah membaca soalnya. Suaranya kekecilan ya. Saya coba baca ulang. Hard disk memiliki penyimpanan 90 GB. Maka hard disk mempunyai kapasitas sebesar titik-titik miliar byte. Berapakah jawabannya? Yo. 90 miliar byte. Oke, benar ya. Jawabannya itu adalah 120. tidak ada di pilihan berganda ini. Saya kasih memang sengaja menyalahkan. Kalau kita mempunyai 90 GB berarti masih banyak yang belum mengerti ya. Jika memiliki 90 GB, maka hard disk mempunyai kapasitas sebesar 90 miliar juga, 90 miliar byte. Nah, kalau misalnya kayak Josephine, coba dibaca lagi lanjutan dari halaman 13 Josephine.
Halaman 13 bagian ini. Coba dilihat. Halaman 13 bagian yang ini. Besaran Ayo dibaca. byte dapat digunakan Di untuk bawahnya lagi. mengetahui Ayo di bawahnya lagi Josephine yang pada RAM. Yang ini. Garis 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ayo dibaca. pada RAM atau sebuah hard disk 120 GB. Oke.